Halo semua, panggil aja aku Nadia. Ya, walaupun memang bukan nama sebenarnya, aku terlalu malu untuk mengakui hidupku yang menyedihkan ini. By the way, terima kasih kepada tim Jero Podcast Semedi yang udah kasih ruang untuk bercerita. Jadi gini, orang tuaku, lebih tepatnya bapakku, melakukan pesugihan yang mana kewajiban besarnya ialah kami harus terus-menerus renovasi rumah tanpa henti. Tidak boleh bebersih rumah. Jika ketahuan salah satu di antara kami menyapu, pasti bapakku marah banget. Katanya, kamu mau mati. Gitu deh. Mulanya aku gak tahu apa-apa. Kami tinggal di salah satu kota di Jawa Timur. Orang tuaku pedagang besar di pasar. Dari satu toko kecil, kemudian berhasil berkembang begitu pesat dalam waktu yang singkat. Wah, orang tuaku hebat. Setidaknya dulu, aku sempat berpikir seperti itu. Kami tinggal di kawasan perumahan. Rumah kami paling sibuk karena sering renovasi sampai bentuknya nggak jelas. Aku pun awalnya nggak tahu kenapa. Kami juga selalu dilarang oleh bapak untuk bersih-bersih rumah yang bikin rumah kami besar tapi kotor, lebih pantas disebut kandang dibanding rumah. Sampai suatu ketika aku merasa ada yang aneh sama ibu. Tiap malam, dia selalu minta maaf dan berpesan untuk selalu nurut sama bapak biar aku gak kenapa-napa. Aku bingung di situ. Tapi 2002, ibuku meninggal. Disusul dengan pertengkaran antara kakakku dengan bapak setelah kakak membentak bapak. Katanya bapak melakukan pesugihan. Aku kaget pastinya, cuma bisa nangis. Di situ bapak menjelaskan semuanya ke kita dan meminta kita untuk nurut dan bantu bapak memenuhi syarat ritualnya. Kami gak punya pilihan. Sampai 2012, jeda 10 tahun, kakakku menyusul ibu. Dia meninggal secara mendadak. Setelah itu, aku dan bapak sempat pergi ke guru spiritual. Orang pintar kenalan bapak untuk cari bantuan agar bisa bebas dari perjanjian pesugihan ini. Tapi justru katanya pesugihan yang bapak jalani akan memakan tumbal setiap 10 tahun. 2002 ibu, 2012 kakak, dan 2022 katanya akulah tumbal selanjutnya. Jujur, sekarang ini aku cuma bisa pasrah. Aku cuma bisa berdoa sama Tuhan untuk diberikan yang terbaik. Udah sih, gitu aja ceritanya. Makasih ya Bang Jero, udah ngasih kesempatan cerita buat orang yang sebentar lagi kayaknya mau mati. Kandang bubrah, pesugihan untuk mendapatkan harta kekayaan yang identik dengan syarat merenovasi rumah beberapa kali setiap tahunnya. Banyak yang tertipu oleh iming-iming dukun bahwa pesugihan kandang bubrah katanya tidak memakan tumbal. Memang tidak sih dalam jangka pendek, tetapi jangka panjang, seperti cerita Nadia yang tadi kalian dengar, setan tidak akan semudah itu melepas manusia setelah berhasil membelenggunya. Tapi sebenarnya seperti apa sih pesugihan kandang bubrah ini? Dimanapun kalian berada dan bersama siapapun kalian di sana, mereka ada di antara kita. Bersama gue Jero, selamat datang di Jero Podcast Semedi. Jero Podcast Semedi hadir menemani waktu rehat kalian dengan topik-topik menarik seputar mistis dan cerita-cerita horor, misteri, mitologi, sejarah, dan tragedi yang akan dibahas berdasarkan fakta yang beredar serta sudut pandang metafisika. Eksklusif cuma bisa kalian dengerin di Roof Audio Plus RCTI Plus. Kandang bubrah
Ini adalah ilmu pesugihan yang sangat legendaris sebenarnya di Indonesia ya. Sudah banyak juga dan cukup populer. Dan rata-rata kepercayaan masyarakat ini meyakini kalau kandang bubrah ini katanya minim resiko. Bener gak sih kayak gitu? Tapi kenapa kita suka dengar cerita-cerita di sosial media kalau banyak pelaku yang bersaksi bahwa ujung-ujungnya mereka juga menjadi korban. Korbannya memang bukan mereka, tapi orang-orang terdekat yang akhirnya meninggal. Itu adalah bentuk dari konsekuensi atau sebab akibat atas perjanjian gaib yang mereka lakukan dengan landasan kandang bubrah ini. Ada dua jenis pesugihan kandang bubrah, yaitu ilmu hitam dan putih. Tapi dua-duanya sama-sama menggunakan jin. Jadi putih dalam hal ini gue gak bilang benar ya. Cuman gue membedakan antara light dan heavy. Pesugihan kandang bubrah hitam ini persis dengan bantuan jin dan diperlukan tumbal. Biasanya jinnya ini jin-jin yang super negatif yang memang udah terbiasa menjerat manusia. Kekayaan yang diperoleh pesugihan hitam kandang bubrah ini sangat cepat banget dan instan. Tapi percaya, yang lu hasilkan itu adalah uang panas. Uang yang cepat datang, cepat pula nanti habisnya. Berbanding terbalik dengan pesugihan putih. Pesugihan putih kandang bubrah katanya tidak instan dan tidak memerlukan tumbal. Pesugihan putih kandang bubrah tuh hampir sama kayak penglaris, semacam penglaris yang dibutuhkan beberapa ritual-ritual keagamaan. Secara kerjanya sendiri, cara kinerjanya sendiri, kandang bubrah ini sebenarnya seperti memasukkan energi ke dalam rumah. Jadi rumahnya itu menjadi sentral magnet untuk menarik energi-energi yang sifatnya penglaris atau pendatang rezeki. Energi-energi ini harus dirawat. Ada beberapa ritual yang harus dijaga dan dilakukan oleh sang pemilik supaya energinya tidak hilang dan terus menetap di situ dan bekerja sesuai dengan fungsinya. Itulah yang menjadi syarat-syarat dari sang pelaku pesugihan harus melakukan beberapa kewajiban yang bisa dibilang ini rutin mereka lakukan. Nah, keduanya ini sebenarnya serupa. Yang membedakan adalah yang hitam itu instan, jinnya super negatif, resikonya pasti lebih besar dan pakai tumbal. Tapi kalau yang kedua, ini sama-sama pakai jin, cuman dia tidak instan, lebih lama. Prosesnya lebih kepada tadi gue bilang memasukkan energi secara bertahap yang memerlukan waktu dan konsistensi secara telaten untuk menjaga energi itu tetap ada. Tapi syarat-syaratnya kurang lebih semua sama. Yang pertama itu wajib memiliki rumah sendiri. Pengamal ilmu persugihan kandang bubrah itu harus memiliki punya rumah sendiri, bukan rumah kontrakan ataupun rumah orang lain. Jika rumah yang ditinggali milik orang tua, maka dia harus dapat izin dari orang tuanya terlebih dahulu. Yang kedua, ini wajib merenovasi si rumahnya itu setiap tahun. Nah, frekuensinya ini beda-beda, tergantung jenis kesepakatan apa yang mereka lakukan. Ada yang sekali setahun, ada yang 2-3 kali setahun, dan ada juga yang setiap bulan. Bahkan ada juga yang gak boleh berhenti, harus terus-menerus merenovasi si rumahnya ini. Syarat ini, secara spiritual, energi rumah yang selalu direnovasi itu akan selaras dengan batin yang akan memberikan manfaat pesugihan kandang bubrah. Renovasi yang dimaksud itu gak seharus renovasi besar, tapi bisa juga berupa kayak ngecat ulang, mengganti keramik, ganti kaca jendela atau ganti pintu. Yang jelas pokoknya aktivitas merehabilitasi bangunan yang secara terus-menerus. Yang ketiga, ini ada kaitannya dengan kebatinan. Biasanya syarat-syaratnya itu di rata-rata kejawen itu puasa weton. Saat melakukan pesugihan kandang bubrah itu diwajibkan melakukan puasa weton setiap 6 bulan sekali. Puasa weton ini bertujuan untuk meningkatkan spiritual seseorang sehingga dia akan selalu terjaga dan tidak menurun tingkat energinya. Tapi lagi-lagi 3 syarat itu yang secara umum paling dipergunakan atau diwajibkan oleh semua jenis pesugihan kandang bubrah. Cuman berbeda dukun, kadangkala berbeda juga nih syarat-syarat dan tata caranya. Itu tergantung dari kesepakatan antara si manusia dengan jin basicnya. Dukun hanya perantara. Tapi secara general itu tadi 3 syarat utama pesugihan kandang bubrah. Dan yang paling identik adalah renovasi secara terus menerus. Gua mau coba membahas tadi ceritanya si Nadia ya. Sebenarnya cukup miris sih. Ini adalah contoh nyata dari betapa kandang bubrah itu cukup membahayakan dan beresiko. Nadia ini anak. Yang melakukan pesugihan, yang melakukan perjanjian adalah bapaknya. Dia adalah seorang pedagang di pasar yang dari toko kecil tiba-tiba langsung melesat, melejit dalam waktu yang singkat dan cepat gitu. Terus dia harus melakukan renovasi secara terus-menerus sampai bentuk rumahnya katanya udah nggak karuan. Ini sering banget sih terjadi sih. Rata-rata orang yang melakukan pesugihan kandang bubrah itu memang rumahnya pasti nggak karuan karena ya ada aja yang ditambah-tambah gitu guys. Ada aja yang diganti, ada aja yang dirubah karena mereka nggak boleh berhenti kayak gitu. Tapi yang gue sedikit concern atau menggarisbawahi pada
pesugihan kandang bubrah versinya Nadia ini yang dialami sama keluarganya Nadia ini, dia dilarang untuk melakukan bersih-bersih. Dalam artian rumah itu harus dijaga tetap kotor. Nah mungkin bersih-bersih yang dimaksud itu bukan bersih-bersih besar kali ya, tapi barangkali untuk menyapu itu masih diperbolehkan. Sepengetahuanku sih begitu. Harusnya yang dilarang itu bersih-bersih seperti mengepel lantai dan sebagainya. Itu kalau ditanya kenapa bisa kayak gitu, kenapa harus dilarang bersih-bersih. Nah ini ada special case yang tergantung pada jenis atau karakter jin yang bekerja sama dengan mereka. Mungkin ya, lagi-lagi masih mungkin jin yang bekerja sama dengan bapaknya Nadia ini, dia adalah jin negatif yang menyukai rumah yang kotor. Artinya energinya itu adalah energi negatif di sana yang berpusar. Kalau pusarannya itu diganggu, ya otomatis akan hilang dan jin itu akan marah dari tepatnya, dan konsekuensi lah yang akan terjadi. Lagi-lagi awal-awalnya bapaknya Nadia atau keluarganya Nadia ini ngerasa iming-iming dukun, nggak ada tumbal kok, ini aman kok, kamu cuma cukup renovasi rumah, jangan bersih-bersih, yang penting jangan lupa renovasi aja. Pasti begitu rata-rata dukun tuh bilangnya. Padahal jangka pendek mungkin iya, lu nggak akan ada tumbal seperti pesugihan lainnya ya, yang harus ada ayam cemani, yang harus ada kepala kambing dan lain-lain. Ritualnya pun lu cuma puasa doang, sama mungkin beberapa sesajen di waktu-waktu tertentu ya. Tapi jin yang udah menjerat kalian jiwa raga itu gak akan mungkin melepaskan kalian. Mereka akan mencari celah bagaimana kalian hancur. Cara kerja pesugihan itu dimanjain dulu. Lu dibawa terbang ke awan, ke langit, habis itu lu dijatuhin sejatuh-jatuhnya untuk membuktikan bahwa manusia itu enggak lebih pintar dari setan. Itu kan tujuan setan sebenarnya. Dia merasa dia harusnya lebih tinggi dari manusia, tapi kenapa dia harus sujud kepada Adam? Nah, di sini di pesugihan ini mereka menjerat kita, mereka membelenggu kita untuk membuktikan kalau mereka itu lebih pintar dari kita, dan banyak dari kita yang bergantung pada mereka. Lalu yang terjadi pada Nadia cukup ironis. 2002 awal mula dia ngelihat ibunya aneh. Anehnya itu karena minta maaf setiap hari, yang tadi gue tangkap dari ceritanya, selalu bilang nurut sama bapak, jangan ngebantah sama bapak supaya selamat. Itu mungkin pesan dari ibunya yang dia sendiri nggak tahu gimana caranya keluar dari pesugihan yang membelenggu dia, dan dia di satu sisi menyadari kalau sebentar lagi dia akan menjadi tumbal pertama. Ya, 2002 ibunya meninggal. Di perjalanan tahun terjadi perdebatan antara sang kakak dengan si bapaknya, yang kakaknya menemukan beberapa tanda-tanda pesugihan. Ujung-ujungnya si bapaknya mengakui kalau dia sedang terlibat atau terjerat pesugihan kandang bubrah ini, yang menyebabkan dia masih harus melakukan rutinitas ritual dan kewajibannya. Ironisnya, anak-anaknya diminta untuk nurut dan ngebantu dia melanjutkan tradisi ritual itu. Ya mereka gak punya pilihan selain melanjutkan karena udah terlanjur basah. Tapi 2012 kakaknya meninggal selang 10 tahun dari ibunya meninggal. Dan sekarang, jeda 10 tahun berjalan, mereka itu berusaha mencari pertolongan. Kemana? Ke dukun-dukun, ke orang pintar dan sebagainya. Tapi yang mereka dapat justru informasi bahwa tumbal masih akan berlanjut. Dan 2022 giliran Nadia yang akan menjadi tumbal. Gue turut prihatin sih dengan cerita ini. Tapi Nadia, please, dimanapun kamu berada dan dimanapun kamu ngedengerin podcast ini sekarang, terima kasih pertama udah mau berbagi cerita. Yang kedua, aku turut prihatin dan bersimpati sama kejadian ini. Tapi Nadia, please, kamu jangan putus asa, kamu jangan pasrah. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah berserah. Percayalah kalau semua ini punya rencana Tuhan. Kamu gak bersalah, kamu gak tahu apa-apa, kamu tahu di jalan. Dan ini bukan salah kamu, jadi kamu jangan menyalahkan diri sendiri. Pasrah, coba mencari pertolongan yang pasti mendekatkan diri pada Tuhan. Dan hati-hati, Nadia jangan cari pertolongan ke dukun lagi, karena ya ujung-ujungnya kamu cuma disesatkan. Mereka landasannya hanya bisnis, mereka hanya buat kamu bergantung. Tapi udah, cari solusi yang sifatnya tidak melanggar syariat agama dan kepercayaan kamu. Dekatkan diri pada Tuhan, meminta pertolongan pada Dia, karena satu-satunya yang dapat menolong kamu cuma diri kamu sendiri dan Tuhan dan Allah. Jadi jangan putus asa, jangan pasrah. Apa yang terjadi sama ibu dan kakak kamu belum tentu terjadi pada kamu. Dan selalulah berprasangka baik ya. Kapanpun kamu butuh waktu atau butuh tempat buat bercerita, cerita. Saran saya, jangan mendekam diri di kamar, jangan mengurung diri kayak orang lagi di penjara. Jangan seolah-olah kamu menanti kematian kamu sendiri, jangan. Carilah peralihan yang positif,
agar kamu tuh merasa lebih hidup, lebih bermakna. Jadi kegiatan kamu positif, karena setiap kegiatan positif itu mengundang energi positif. Energi positif bisa mengusir energi negatif. Jadi jangan dipikirin, jangan ngerasain adalah akhir, lakuin aja, jalanin aja dan pasrah berserah diri, semua udah rencana Tuhan. Oke? Gue tahu ini gak mudah, tapi semangat buat Nadia. Jangan menyerah gitu aja. Kalian lebih sempurna daripada setan itu sendiri. Jangan mau kalah. Ya nggak terasa durasi kita sudah mau habis. Kita sudah di penghujung acara. Gue cuma pengen bilang kepada teman-teman yang lagi dengerin di luar sana, tidak ada pesugihan yang menjanjikan kebahagiaan. Namun sebaliknya, semua pesugihan menjaminkan kehancuran. Mengakhirinya itu tidak semudah ketika memulainya. Setan gak akan mungkin melepaskan manusia yang udah terikat jiwa dan raganya. Jadi please jangan tertipu daya. Saya Jero, sampai ketemu di Semedi selanjutnya. Jangan lupa dengerin Jero Podcast Semedi eksklusif hanya di Roof Audio Plus, RCTI Plus. Download di App Store atau Play Store gratis. Roof, your audio entertainment universe.